ini saya bilang. ini Kalau memang siapa betul, sih nggak anu betul. ini? Enggak betul Saya nggak kitab pernah kau bilang yang gitu ah. betul. Betul. Jadi kitab kau ini salah. Si Anu siapa si Anu? Mana mungkin tipu itu? Mana mungkin saya aja saya bingung. Ente Makanya bingung, bukan kita, ente Ustaz. ente Yang pun asli. ente bingung, saya lebih bingung. Enggak, bukan yang ngasih Dajjal kitabnya. Jangan pula. Hah? Bukan yang asli Alkitab. Alkitab yang asli saya nggak punya yang fisik. Oh, ya kalau gitu susah loh, Ustaz. Ya, fisiknya di rumah satunya atau kayak gini aja ya. Saya bukakan di laptop nih. Ya, sama atau enggak ya? Pakai Alkitab nih ya. Nih, Alkitab Sabda, oke? Ya. Mari kita buka ya, teman-teman. Matius. Mana Matius? Saya cariin dulu Matius. Ini. Markus, Lukas, Yohanes. Matius 26 ya. Nih, 26:18 nih. Coba kita baca ya. Nih. Iya. Ya, baca. Anu. Jawab Yesus. Jawab. Yesus, pergilah ke kota. Kepada Dan katakan kepadanya. Bentar lah dulu. Iya nih. Pesan guru. Waktuku hampir tiba di dalam rumah. Apa itu rumahmu lah? Aku mau merayakan Paskah bersama-sama. Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Oh. Pertanyaannya siapa si Anu? Rumah siapa namanya? Ya siapa namanya? Iya, rumah siapa namanya? Itu yang kita cari itu ya rumah siapa namanya gitu loh. Nanti aku cari tahu, Ustaz. Mantap juga kata Ustaz ya. Nah. Aduh, bentar saya ganti background dulu nanti kena pula. Janganlah. Woi, kalian jangan report Ustaz gini ya. Dah. Udah bahaya kalau nggak diganti. Kan sama tuh. Bahaya. Macam mana? Nantilah aku perdalamkan tuh, Ustaz. Biar ku dalam. Aduh. Makanya kalau diskusi sama saya nggak bisa asumsi. Kena kau nanti. Ya. Makanya saya perdalam dulu nanti, Ustaz. Aduh. Emangnya nggak pernah baca kitab sendiri gitu? Pernah, cuman nggak hafal, Ustaz. Pernah nggak hafal? Ya memang susah dihafal. Nggak ada jaminannya buat dihafal itu. Iya, karena kami bukan menghafal, Ustaz. Ya iya, dihafal aja nggak bisa. Mau macam mana? Bisa dibaca bisa, Ustaz. Ya dibaca bisa, dihafal nggak Muslim bisa. aja nggak tahu. Muslim tengoklah. Gini-gini, tanya artinya. Apa artinya? Iya, nggak tahu. Kau tanya saya, katanya. Kan bingung. Hah? Muslim mana itu? Banyak kawan saya, teman-teman saya. Berarti nggak belajar. Itu makanya sama kayak saya, Ustaz. Terus? Apalagi Yesus janjiin 100 istri. Ya 100 istri. Baik. Bentar. Bang Oki ada Bang Oki ya? Bentar ya, Bang ya. Ini laptop saya lagi. Udah, Ustaz. Ya, Bang Oki. Pak Ustad. Ya. Coba undang akun saya yang utama tuh udah live, Pak Ustad. Aduh, ente kagak senggol-senggol pula. Bentar. Nggak kelihatan di tempat saya. Di tempat saya belum kelihatan, Pak Ustad CPI. Masa? Iya. Coba Pak Ustad undang saya ya. Aku turun ya. Oke. Yuk. Kalian mau debat ini, Ustaz? Ya iya. Udah, kalau gitu, Ustaz. Udahlah, teruskanlah, Ustaz. Kalau gitu, kalau masih bisa lanjutkan aja ini yang ini. Lanjut apa? Yang ini yang mana? 100 tadi kalau memang masih 100 mau, istri ini. Baik. Ya. Nih saya kasih dalilnya ya. Apa? Nggak takut, saya bukan takut. Ini takut. Ngapain pula takut? Oke. Bentar ya, bentar. Okinya udah undang nih. Aduh. Serius loh, nanti kena apa? Bennett lagi, Ustaz. Bentar.
Jangan kalian benar Ustadz ini ya. Nggak ada apa benar sedikit pun. Nih. Ya, Mana Ustadz? tar. Turun kata orang ini Ustadz. Disuruh turun aku Ustadz. Oh ya makanya. Nggak ada Aduh, kelas otak orang ini Ustadz. Orang mau Apa? dengarkan Ustadz. tar ya. Naiklah kalian, jangan suruh-suruh turun. Kalau berani kalian. Nih, Kalian. Ya Ustadz, mana Ustadz? saya bacakan aja langsung, nanti ente buka ya. Nih, Mana Ustadz? dah. Nih. Matius 19:29 ayatnya. Matius. 19:29. Nih, Apa coba. kata-katanya Ustadz? Nih, kata-katanya kayak gini ya. Aduh, bentar ya teman-teman. Ngubah efek pula. Efek. Nih. Jangan gitu Ustadz. Berubah-berubah Ustadz. Nanti marah TikTok. Nih, ya. Kata Yesus, ya, siapapun yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ayah ibunya, istrinya, oke? Nih ya. Ya. Terus untuk apa? Untuk mengikut Mana ini, aku, Ustadz? Nggak nampak aku. untuk mengikut aku ya, anak-anaknya atau untuk mengikut aku, kata Yesus ya. Maka ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mendapat hidup yang kekal. Jadi istri Anda, kalau Anda ikut Yesus, dibalas 100 kali lipat ya. Jadi Apanya gitu. dibalas Ustadz? Istrinya, ini gede Mana kali ada? istrinya, ditekankan Mana? istrinya ya. Mana? Istrinya. Nggak ada dibilang Ya, istrinya kalau 100 kali lipat, kalau Ustadz. Anda tinggalkan istri Anda untuk ikut Yesus, Yesus janjikan akan mendapatkan hidup yang kekal dan mengganti istri Anda 100 kali gitu ya. Tuh 100 kali ya. Kalah saya, Bang. Kalau di tempat saya cuma 72. Ya, kalau Yesus janjinya 100. Ngeri juga. Aduh. Serius Ustadz, mana mungkin Oh gitu ya, Ustadz? iya, memang kayak gitu janji Yesus, mau Itu Anda bantah. istrinya apa bidadari Ustadz? Kalau mendingan masuk Islam aku Ustadz. Ustadz 72 bidadari Ustadz. Nggak perlu Anda masuk Islam udah 100 istri di situ, ngapain? Betisnya kilat Ustadz kalau di Muslim Ustadz. Aku suka juga, Ngapain Ustadz. Anda masuk Islam? Di Islam cuma 72, Yesus udah 100, ngapain Anda Iya, masuk cuman Islam? istri Ustadz. Dia nggak bisa pulang pecah perawan, baru main lagi malam, baru pecah Ya perawan. iya, kan bisa juga sama istri pecah Nggak perawan bisa, tiap itu nggak saat dibilang, itu ya. Ustaz. Masa Sama aja loh, Ustaz. kalau 72 Gimana nanti caranya, Anda Ustaz? gini 72 itu kurang bagi Anda nanti. Lebih baik yang 100, nggak perlu masuk Islam, nggak perlu. Saya mau yang bidadari aja Ustadz. Itu istri nggak main lah Ustadz. Masalahnya gini, istri di surga itu lebih cantik daripada bidadari. Gimana sih? Masa Anda malah pilih masa Anda lebih pilih bidadari daripada istri? Lebih cantik istri daripada bidadari nanti di surga. Kata Ustadz Abdul Somad. Apa sih? Bagus Ustadz. Maksudku itu Ustadz. Aku mau nyari yang agama yang enak deh Ustadz kok di surganya. Udah, dijanjikan Yesus 100 istri enak itu, ya. Ngapain? Nggak ada lebih banyak, nggak ada yang lebih banyak daripada janji Yesus. Yesus paling banyak janjiin 100 istri itu. Udah enak itu. Enggak Ustadz, kalau ajar kayak Muhammad kan, ajarannya kan enak, bisa 4. Baik, mengharapkan yang 100 daripada cuma yang 4 gitu, nggak perlu. Ngapain Anda ambil yang 4 lebih baik sesuai janji Yesus yang 100? Nggak usah ya 100 istri. Saya Ustadz. Aduh. Saya nggak Ya mau udah Bang, dipoligami, ente belajar dulu ya, nanti naik lagi. Saya karena ada janji dengan Oki ya. Oke Ustadz. Aku mau Oke. lah dari istriku banyak Oke. Ustadz. Oke. Selamat malam, Bang Oki. Nih. Nah, ini Bang Okinya. Sorry Bang. Sorry Saya sambil gitu. panasin akun juga tadi, nggak masalah, Pak Ustaz. Oke. Ya sambil Jadi panasin tema akun, kita panasin keselamatan dulu. ya? Apa? Ya boleh. Mau satu menit dipanasin dulu ya. Aku sambil siapin data dulu ya. Teman-teman, ya thank you ya teman-teman. Kita panasin akun dulu dengan tap-tap layarnya ya, juga dengan ininya ya, dengan TikTok cerewetnya gitu ya. Ya pokoknya sekarang TikTok ini kalau sekiranya tidak menjual gampang sekali kena banned.
Iya, heran saya loh Bang. Serius heran saya. Kalau tidak menjual itu apa ya? Gampang kali dia matikan gitu. Tapi kalau roomnya kuat, koinnya jalan tuh susah di bannetnya, benar. Saya heran juga, kenapa jadi kayak gitu? Pengen cepat kaya masalahnya. Aduh. Pak Ustadz sebentar ya, aku ada yang aku ambil sebentar. Oh, silakan. Syukran jazakumullah khair ya teman-teman. Apa pula ini? Saya pakai ini. Sambil tap-tap layar ya, sambil kita penuhi target gitu masalahnya teman-teman. Kurang-kurang teman-teman, TikTok ini nggak waras memang, nggak waras, pengen cepat kaya dia. Temanya apa Ustadz? Kalau Oki ajuin keselamatan katanya. Ntar ya. Banyak kali YouTube saya numpuk nih. Oke, teman-teman mohon posting ulang. Sebagian bisa posting ulang, sebagian nggak bisa. Kenapa ya? Sebagian bisa, sebagian kagak bisa gitu posting ulangnya. Edis, ngapain? Udah 4 kali kabur tuh. Ya, buat teman-teman Kristen dikencengin ya tap-tap layarnya ya teman-teman. Iya, teman-teman Kristen kasih lah Bang Oki singa meskipun ekornya gitu. Singa. Nggak pernah aku dapat singa itu Pak Ustadz. Nggak pernah. Nggak tahu. Sebentar. Iya. Kita panasin akun sekali ya sambil ngobrol dulu sebentar ya teman-teman. Aduh. Kita udah lama nggak diskusi ya. Iya, lama kali. Sebulan ada nggak? Sebulanan kayaknya. Yang habis aku sama Adam Jen. Siapa itu Adam Jen? Enggak. Temannya Pak Ustadz Wafi. Nggak tahu siapa itu. Ada dia. Saya itu Bang Oki orang lama-lama yang kenal. Kalau orang baru saya pun nggak kenal gitu. Gak baik kenal, Islam maupun Kristennya. Kebanyakan kan baru tuh. Ya. Iya betul. Nah, bentar, kita siap-siapin dulu. Ntar ya teman-teman, teman-teman malam ini kita dengan Bang Oki kuatin tap-tap layarnya ya. Terus bantu posting ulang kalau Anda bisa posting gitu ya. Saya ini nyari ini teman-teman. Nyari apa Pak? Link buat ini live streaming. Ntar. Oh buat live di ininya di YouTube. Oh, ini ada. Link live stream nih. Kunci encoder. Ya buat teman-teman Kristen di share di posting ulang ya biar roomnya kuat. Kita udah beberapa hari nggak live, hampir 4 hari ya kita nggak live. Bentar. Oke, thank you. Sampai jam berapa Pak Ustadz? Sampai pagi nggak apa-apa sampai pagi. Maksimal jam 11 ya maksimal ya. 2 jam. Tempat ente. Berarti jam 12 Banjar. Ya, maksimal itu ya. Nanti kalau sekiranya udah ada poinnya kita langsung posting aja. Oke. Nah, bentar. Mari ya teman-teman. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai. Thank you. Pencet. Bentar, Pak. Udah saya pikir. Ya, shalom, selamat malam teman-teman semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih banyak yang udah tap-tap layar, yang sudah membagikan live ini. Terus dukung ya teman-teman ya dengan tap-tap layarnya, dikencengin teman-teman. Tap-tap layarnya boleh tembuskan di angka 30K dulu tap-tap layarnya. Ya, jadi pada malam ini kita punya kesempatan untuk berdiskusi lagi dengan Pak Ustadz Yusuf PI dengan tema konsep keselamatan antara iman Kristen dan iman Islam. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat malam juga untuk Pak Ustadz Yusuf PI, untuk teman-teman Muslim semua.
Jadikan diskusi ini diskusi yang menarik, diskusi yang menggunakan data dan dalil. Nah, bicara tentang konsep keselamatan, di dalam iman Kristen itu jelas sekali konsep keselamatannya. Kalau kita mau diselamatkan, ya kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di mana tertulisnya? Di dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi tidak berhenti di situ. Karena apa? Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-12, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi ketika kita mengaku kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Itu bicara tentang konsep keselamatan. Nah, sebagai manusia, kalau kita mengusahakan keselamatan kita sendiri itu tidak akan bisa. Keselamatan itu semata-mata karena kasih Tuhan terhadap kita sebagai ciptaannya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya teman-teman ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu harus mengambil rupa manusia? Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 3, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Ingat, yang diselamatkan itu adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Nah, yang menyelamatkan itu harus manusia. Maka dari itu, Sang Firman itu mengambil rupa manusia di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Untuk apa? Untuk menghapus kita dari kutuk dosa. Supaya apa? Supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Jadi kalau bicara konsep keselamatan di dalam iman Kristen itu semata-mata karena kasih Tuhan terhadap kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, agama di dalam iman Kristen itu tidak menyelamatkan. Agama itu tidak menyelamatkan. Karena apa? Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Yang menyelamatkan itu bukan agama. Yang menyelamatkan itu Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, jadi kalau kita bicara konsep keselamatan, iman Kristen itu jelas sekali kepastian keselamatannya. Nah, kalau kita ingin mencapai keselamatan itu, kita tidak ingin mati di dalam kebinasaan, maka kita harus percaya yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari semua pemuka agama, dari semua nabi yang pernah ada, cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang berani bilang, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau teman-teman semua tidak mau mati di dalam kebinasaan, maka teman-teman harus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Buat teman-teman Kristen, saya mohon bantu tap-tap layarnya teman-teman, yang kenceng ya tap-tap layarnya. Dan WL-nya diisi juga, mawar-mawarnya silahkan diberikan yang punya koin. Karena apa? TikTok ini sekarang teman-teman, kalau kita tidak menjual, gampang sekali akun kita kena pelanggaran. Tapi kalau menjual akun kita, itu akun kita akan aman sampai berakhirnya live ini nanti. Ya, buat teman-teman Kristen mohon bantuannya ya, jangan sampai nanti di tengah-tengah akun kita kena pelanggaran. Silakan Pak Ustadz Yusufi. Biar nggak mantul, ditutup mic-nya Bang ya, seperti saya tadi. Oke. Ntar waktu saya akan berjalan. Terima. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan semuanya. Malam ini kita tepati janji ya dengan Bang Oki gitu ya kawan-kawan. Kita mengadakan live streaming dengan membahas satu tema
Ya, saya berharap tema ini menjadi edukasi dan pembelajaran untuk kita semua, baik Islam maupun Kristen gitu ya. Kawan-kawan semuanya, ya tema yang diusung kali ini memang keselamatan. Ya, semoga saja ada pertanyaan baru dari Bang Oki tentang masalah keselamatan ya. Jadi di dalam Islam itu keselamatan itu nggak perlu neko-neko, nggak ribet banget gitu ya. Kalau Anda mau selamat, maka satu kata dua kalimat. Apa itu? Yaitu katanya takwa, dua kalimatnya menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Selamat. Mudah kali Islam itu ya. Gitu. Mudah kali gitu. Satu kata, dua kalimat ya. Jadi kalau kita pengen selamat, maka kerjakan perintah Allah. Perintahnya di mana? Di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini ada perintah dari Allah, ilah Rasul. Kan kayak gitu. Jadi kita pun disuruh Allah menaati, mencontoh Rasulullah. Karena Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, saya udah jelaskan berkali-kali dalilnya. Ya, Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad. Ya. Oh, pasti teman-teman ya, saya akan dituntut mana dalilnya Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup, kan kayak gitu. Baik, Nabi Muhammad itu jalan ya teman-teman, ada di dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Buka ya. Apa di situ dikatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh ya. Di situ Nabi Muhammad jalan yang lurus. Terus Ali Imran 31 ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah apabila kamu mencintai Allah maka ikutilah jalan Nabi Muhammad. Jadi ayat itu ya Nabi Muhammad pun jalan. Terus apakah Nabi Muhammad itu kebenaran? Ya jelas dong. Quran surah Muhammad ayat kedua. Nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Tuh ya, Nabi Muhammad itu kebenaran. Ya, terus Nabi Muhammad juga kebenaran Anda dapat temui di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Apa bunyinya? Inna arsalnaka bil haq. Sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad dengan kebenaran. Tuh, Nabi Muhammad tadi jalan, Nabi Muhammad kebenaran, ya. Terus Nabi Muhammad hidup yang kekal. Di mana itu ayatnya Nabi Muhammad hidup yang kekal, menjamin hidup yang kekal? Anda dapat temui di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya, apa bunyinya? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man ahaba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Jadi Nabi Muhammad itu menjamin surga, menjamin hidup yang kekal. Makanya saya bilang, berdasarkan dalil-dalil yang saya sampaikan, Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad. Ya. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot kalau Allah perintahkan sholat, taubat. Nggak perlu sampai Allahnya turun, terus ngambil rupa, ngambil ini, ngambil itu, jadi kecil, terus mengurangi sifatnya. Nggak perlu. Bukan konsep Islam gitu ya teman-teman. Jadi sangat mudah ya. Di dalam agama Islam itu kalau mau selamat maka satu kata dua kalimat takwa. Jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Terus apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu kita jalankan. Kan gampang gitu ya. Sangat gampang gitu. Tidak ada usaha yang mendustakan hasilnya. Pasti seperti itu ya teman-teman. Tidak ada usaha yang mendustakan hasilnya. Apabila kita beramal, maka amal kita akan dibalas dengan kebaikan juga. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Semua kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Terus keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Seperti itu Bang Oki konsep di dalam agama Islam sebagai cuplikannya. Terima kasih.
Oke, teman-teman, karena belum ada pertanyaan untuk saya dan saya juga belum bertanya untuk Pak Ustadz PI, saya akan menambahkan dulu ya. Nah, jadi apakah ketika Sang Firman itu mengambil rupa manusia, apakah ketika Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa, untuk menghapus kutuk dosa supaya kita tidak mati di dalam kebinasan, tapi beroleh hidup yang kekal, apakah Tuhan Yesus itu merendahkan dirinya? Itu karena kasih Tuhan terhadap kita, seperti yang saya sampaikan tadi di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami punya Allah yang mengasihi kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami, supaya kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Ya teman-teman ya. Nah, dari narasi Pak Ustadz Yusuf PI, ada beberapa yang mau saya tanyakan ya. Saya tidak akan bertanya di mana dalil dan datanya kalau Nabi Muhammad itu jalan dan kebenaran dan hidup, karena itu tidak akan pernah bisa ditunjukkan Pak Ustadz Yusuf PI seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tapi kalau ambil sana, ambil sini terus dicocok logi, disambungkan, maka itu akan terjadi seperti itu ya. Tapi tidak ada yang pernah tertulis seperti Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaan saya, apakah ketika Pak Ustadz Yusuf PI mau selamat, itu cukup dengan iman saja atau berbuat kebaikan? Apa cuma modal iman saja? Itu dulu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau minta pertanggungjawabannya, tolong disebutkan datanya kalau semua umatku akan masuk surga. Saya minta tolong ditunjukkan datanya. Apa kalau memang semua agama Islam, semua muslimin itu akan masuk surga? Itu yang kedua ya. Yang pertama saya ulangin pertanyaan saya biar jelas. Apakah dengan kalau kita mau selamat modal iman saja, atau kita melakukan iman dan kita melakukan amal kebaikan, atau seperti apa? Ya, itu yang mau saya tanyakan. Karena belum ada pertanyaan itu, saya mungkin saya akhiri waktunya ya teman-teman ya. Saya akhirin aja waktunya, atau kita selesaikan aja. Kita selesaikan, saya tambahkan lagi ya. Saya tambahkan lagi di dalam iman kekristenan. Ya, kalau bicara kepastian, di dalam iman kekristenan itu pasti sekali konsep keselamatannya. Jelas tertulis, letter tertulis. Ketika kita mau selamat, maka kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, harapan saya, diskusi kali ini menjadi diskusi data by data. Jadi kita diskusi akademis ya. Karena beberapa kali saya berdiskusi itu bukan dengan Pak Ustadz Yusuf ya, dengan teman-teman yang lain tuh ada yang ketika saya bertanya itu tidak dijawab menggunakan data, tapi menggunakan asumsinya sendiri. Nah, yang saya mau ketika berdiskusi, ayo kita gunakan diskusi data by data. Ketika Pak Ustadz Yusuf bertanya, saya akan jawab menggunakan data, dan ketika saya bertanya, tolong jawab menggunakan data. Kembali saya ingatkan dua pertanyaan saya, apakah di dalam iman Pak Ustadz Yusuf cuma iman saja bisa selamat atau iman dengan kebaikan? Kalau memang iya, saya minta datanya tunjukkan di mana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah semua umat muslimin itu akan masuk surga? Dan juga saya minta datanya. Buat teman-teman Kristen yuk, boleh bantu saya ya teman-teman ya, dikencengin tap-tap layarnya. Dikencengin tap-tap layarnya, diposting ulang teman-teman yang followernya banyak, diposting ulang biar roomnya tidak gampang rungkat. Silahkan buat teman-teman Kristen boleh bantu di tap-tap layar ya, karena belum ada pertanyaan. Sebentar ya Pak Ustadz ya, nanggung masih 33 detik lagi. Karena sebenarnya tema ini udah pernah kita bahas, tapi kita akan cari pertanyaan-pertanyaan lain ya, supaya makin melebar konsep keselamatannya, tidak melulu pertanyaan yang itu aja. Sebentar ya teman-teman Kristen, dibantu ya tap layarnya, di share dulu live-nya teman-teman. Ada waktu kita 12 detik, boleh dikencengin tap layarnya. Ya, terima kasih yang udah tap layar. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, saya akan buka mic setelah habis waktu gitu ya, teman-teman. Ayo gas, 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 kita gas gitu ya. Baik, saya akan tunjukkan dulu data gitu ya. Semua umat Islam akan masuk surga. Nih, datanya ya, yang saya baca tadi. Dikiranya inilah teman-teman semuanya ya. Kalaunya dengan kawan-kawan kita yang Kristen, kita tidak menunjukkan tulisannya, meskipun kita hafal, itu dianggap tidak berdata masalahnya ya. Nih ya, dapat kita baca ya teman-teman. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, semua umatku akan masuk surga. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, tuh, ya, kecuali yang enggan, kata beliau. Siapa yang enggan? Ya, beliau menjawab, yang enggan itu adalah orang yang bermaksiat, ya, memakannya dan bermaksiat terhadap sunnahnya. Jadi seperti itu, teman-teman, ya. Bang Oki, berkaitan tentang ayat yang Anda tagih kepada saya, itu sudah saya tampilkan. Kalau saya ngomong, pasti ada dalilnya, pasti ada datanya. Ya, kalau saya yang ngomong, itu pasti gitu. Berkaitan tentang pertanyaan Anda yang kedua, apakah cukup imani saja, terus tidak perlu beramal, atau beramal yang nggak perlu beriman? Bang Oki, ini saya jawab ya. Beriman dengan beramal itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau dia beriman tapi tidak beramal, gimana dia mau dapat rahmat Allah? Sedangkan masuk surga melalui rahmat Allah, bukan dengan amal. Kalau dia beramal tetapi dia tidak beriman, nah ini juga salah. Dia beramal baik, ya, tapi dia tidak beriman. Karena apa? Iman itu adalah kunci dari surga. Ya, kayak gitu. Salah pula. Kita melakukan jalan menuju surga sampai depan surga, kagak ada kuncinya. Kan salah. Gitu. Terus kita punya kunci surga, tapi kita kagak mau datangin surganya, juga salah. Jadi selain beriman, juga beramal. Ya, itu masuk akal. Gak bisa imani saja. Atau nunggu nunggu kita dikasih surga datang ke rumah kita, nggak bisa. Ya secara logika aja Bang Oki. Nabung. Ya, nabung. Jangan sampai kita menganggap Pajero itu turun gedebuk dari langit ke rumah Anda. Ya. Anda berdoa kepada Yesus, ya Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku minta Pajero. Turun dia dari langit. Kan kagak. Begitu pula ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya harus ada amalnya, harus ada usahanya, baru dikasih ya. Jadi kayak gitu Bang Oki konsep di dalam agama Islam. Berkaitan yang Anda katakan tentang Bible Anda, percaya Yesus sebagai Tuhan itu mana? Nggak pernah saya baca, itu kata Paulus yang Anda bawa ya. Kalau perkataan Yesusnya mana? Ya, kamu akan selamat kalau menuhankan aku. Nggak ada. Yesus ngajarin hidup yang kekal itu kayak gimana? Baca Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi kalau Anda mau selamat, jangan menuhankan Yesus. Ya, karena yang menyebut Yesus itu Tuhan, ya, dia akan mengusir. Diusir oleh Yesus. Anda tahu sendiri dah ayatnya. Matius 7:22-23. Yang memakai nama Yesus, yang menuhankan Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan, akan dia usir. Jadi menurut Yesus, kalau Anda mau memperoleh hidup yang kekal, maka akui dia sebagai hamba Tuhan. Bukan sebagai sesembahan. Bukan. Lagi pula kalau kita lihat ya di ayat-ayat yang lain, Bang Oki ya. Contoh, Matius 12 nomor 15. Di situ Yesus hamba Tuhan, bukan Tuhan.
Jadi saya mau tagih janji atau asumsi gitu ya, nggak tahu juga sih ya. Di mana Yesus mengatakan, percaya aku sebagai Tuhan, kamu Kristen akan selamat. Mana itu? Ya silakan dijawab. Silakan ayatnya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita jawab dulu. Buat teman-teman Kristen, kencengin teman-teman tap-tap layarnya. Kita buktikan kalau cuma Tuhan Yesus jalan keselamatan dan hidup. Ya, kan saya bilang kalau kita buka ayat Alkitab, kalau memang itu merujuk kepada hal yang tidak menguntungkan, pasti dibilangnya itu tulisan Paulus. Tapi nanti kalau memang ayat itu menguntungkan untuk imannya, digunakan ayat itu untuk memperkuat dalilnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita bacakan ya. Ini yang saya bacakan tadi, kalau saya pertanggungjawabkan datanya. Saya sebutkan secara jelas Roma 10 ayat yang 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 3 ayat yang ke-17. Yohanes 3, sebentar saya bukakan. Yohanes 3 ayat yang ke-17. Ini perkataan Tuhan Yesus ya, tulisan merah. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Oleh Dia jeder, selamat datang di kebenaran. Nah, saya suka ketika ada orang yang suka kutip-kutip Yohanes 17 ayat yang ketiga di sini. Oke, ketika kalian mengutip ini untuk membenarkan iman kalian, saya akan bacakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ketika kalian mengutip ayat ini dan kalian bilang kalau Allah di sini adalah Allah dari iman kalian, jangan lupakan Yohanes 17 ayat 3 tidak berdiri sendiri. Ada Yohanes 17 ayat yang 1. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Berarti Allahnya punya anak. Ya, karena Yohanes 17 ayat yang ke-1 jelas. Ketika kalian suka kutip-kutip Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ingat, Yohanes 17 ayat 3 tidak berdiri sendiri. Ada Yohanes 17 ayat yang ke-1. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Berarti Allahnya punya anak. Itu ya. Nah, itu saya sudah jawab yang jadi pertanyaan Pak Ustadz Yusufi. Pak, saya tadi tunjukkan dengan jelas Pak ya datanya. Ketika yang Bapak tunjukkan tadi itu datanya almanak misalnya. Itu hadisnya hadis apa atau Qur'annya Qur'an apa, ditunjukkan Pak? Dibacakan ya. Seperti saya tadi, saya tunjukkan. Nah, ketika Bapak bilang tadi, loh kalau tidak bisa cuma imani saja, saya bukakan datanya. Ini saya bukakan datanya ya. Tolong bantah ini pakai data. Di dalam Sahih Bukhari 6274. Sahih Bukhari 6274 derajatnya sahih. Sahih Bukhari 6274. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Siapa yang modal imani saja? Itu yang silakan bantah data itu pakai data. Nah, ketika Pak Ustadz Yusufi juga tadi saya tanya semua yang kedua tadi datanya juga tidak ditunjukkan Pak. Terus ketika saya bertanya semua umatku akan masuk surga, tolong tunjukkan pakai data ini Pak. Saya bacakan Pak. Di dalam Ibnu Majah 3982. Ibnu Majah 3982 ini data. Bantah data saya pakai data. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 72 golongan, satu golongan akan masuk surga dan yang 70 golongan akan masuk surga. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, yang 71 golongan masuk neraka dan yang satu golongan akan masuk surga. Demi jad dan jiwa Muhammad ada di tangannya. Sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Golongan yang satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang masuk surga
Beliau menjawab, yaitu al-jamaah. Mana datanya kalau semua muslim itu akan masuk surga? Itu datanya mana? Saya minta tolong sampaikan datanya seperti saya. Saya sanggah apa yang menjadi narasi Pak Ustadz Yusuf ini menggunakan data. Sanggah data saya, pakai data ketika saya menjawab pertanyaan Pak Ustadz Yusuf ini. Saya jawab pakai data. Buat teman-teman Kristen, jangan sampai kita menang debat, kalah PK. Kencengin tep-tep layarnya. Oke. Sebentar. Silakan. Baik, saya jawab dulu apa itu al-jamaah ya teman-teman sesuai permintaan Bang Oki. Al-jamaah itu adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya Nabi yang dijabarkan oleh para ulama. Ini dalilnya, ya. Tuh. Al-jamaah adalah sebuah istilah dalam Islam yang secara umum merujuk pada kelompok atau perkumpulan yang berpegang teguh pada ajaran Nabi, ya, serta para sahabatnya terus diteruskan sampai kita sekarang, ya, Bang Oki. Dan al-jamaah ini tadi dalilnya sudah Anda bawakan. Siapa itu yang selamat? Yaitu orang yang diwariskan Nabi Muhammad, Al-Quran dan Sunnah. Oke? Itu yang dimaksud al-jamaah yang selamat. Apakah semua Islam itu al-jamaah? Kita bisa lihat kelompoknya. Apakah Islamnya nyembah dewa? Kalau nyembah dewa atau nyembah patung, bukan al-jamaah. Bukannya. Gitu kalau Islamnya nyembah Allah, ikut Al-Quran, al-jamaah. Tapi kalau Islam ngaku Islam, tapi waduh malam-malam mantranya dipakai, bukan al-jamaah. Bukan. Jadi gitu cara membedakan al-jamaah. Jadi kalau kayak NU, Muhammadiyah, terus yang lain-lainnya menamakan kelompok mereka Islam semuanya. Lihat aja dari kelompoknya, ada nggak nyembah tiang listrik? Ya gitu. Kalau ada Islamnya nyembah tiang listrik, bukan al-jamaah, oke? Nah terus tadi kitab yang Anda minta, ya, kullu ummati yadkhulul jannah, saya bawa takhrij dari hadisnya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya kitab Istiham bil Kitab wa as-sunnah bab al-iqtidai di sunani Rasulillahi nomor 7280, ya. Atau oke? Banyak juga, ini banyak yang meriwayatkan karena mutawatir dia hadisnya. Terus berkaitan kata Anda nih, ya, tentang masalah orang minum khamar dan berzina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Ya nggak mungkin seseorang itu kalau punya iman dia berzina maksudnya. Ya, karena apa? Orang beriman itu mengikuti Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ya, Quran surah Al-Isra, ya, ayat 32 nih Bang Oki, ya. Orang beriman itu ngikutin Quran dia, ya. Nih Al-Isra nih. Nih, ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, ya. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi nggak mungkin, ya, sesuai hadis yang ente baca tadi, Bang Oki, ya, tidak akan berzina kecuali dalam keadaan beriman. Artinya apa? Dia itu kalau punya iman kagak mungkin dia berzina karena dia tahu ada larangan zina di Al-Quran, ya. Gimana sih? Itu maksud hadisnya. Jangan kau putar-putar gitu, sesuai pemahaman kau yang gak bisa gitu Bang Oki, ya. Mereka, ya, dalam mentakwil memahami hadis itu ada ilmunya juga, ya. Jadi gitu, nggak mungkin seseorang itu yang beriman dia berzina, ya, nggak mungkin sesuai hadisnya tuh, ya. Anda baca yang betul. Terus saya mau menanggapi jawaban Anda, ya. Udah tinggal 1 menit 20 detik aja lagi. Tadi kata Anda kalaunya masalah yang menguntungkan saya ambil kagak. Bang Oki, Anda lupa. Anda syukron jazakallah, terkejutnya saya. Gini, Bang Oki, Anda lupa, ya, bahwa Paulus itu mengatakan Yesus itu hamba. Di sisi lain, Yesus mengatakan dia Tuhan. Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan. Di sisi lain,
Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah hamba. Anda coba baca Kisah Para Rasul 13, Kisah Para Rasul 3 nomor 13 coba. Buka ya, Kisah Para Rasul 3. Rasul 3 nomor 13 nih. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Anda yakin Paulus mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Nih, Bang Oki, ya saya tampilkan kepada Anda ya. Apa yang dikatakan Paulus? Bahwa Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Jangan pelin-pelan gitu ya. Nih, kata Paulus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, kata Paulus ya, yaitu Yesus. Hamba dari Tuhan itu Yesus menurut Paulus. Lalu kau bawa Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Bah, macam mana Bang Oki? Bertentangan gitu kitab Anda. Silakan. Aduh. Lebih banyak saya ambil Islamnya tadi ya, nggak apa-apa dah. Oke, teman-teman kita tanggapi dulu ya. Sebenarnya tidak ada pertanyaan ya, tapi kita tanggapi dulu. Kita tanggapi dulu ya apa yang menjadi bantahan Pak Ustadz Supei. Pak, jangan dilupakan Pak, Yohanes 17 itu ayat yang Bapak kutip tadi saya mau tambahkan ya. Di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Ayat yang Bapak kutipkan Yohanes 17 ayat 3 saya tambahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Apakah manusia biasa ada sebelum dunia ini ada? Apakah seorang manusia biasa itu ada sebelum dunia ini ada? Itu sudah menjawab pertanyaan Pak Ustadz Supei. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua ya teman-teman ya, kita mau, Pak Ustadz Supei tadi bilang di dalam hadis Bukhari 6274, kita bukakan dulu datanya, terus kita disuruh belajar membaca sama Pak Ustadz Supei. Pak, Bapak mungkin tidak melihat Pak kitab ini Pak. Berbicara tentang apa Pak? Hukum hudud pidana dan peringatan akan tindak pidana dan tidaklah minuman keras. Pak Ustadz Supei tadi bilang kalau hadis Bukhari 6274 ini tidak mungkin orang berzina itu dalam keadaan beriman, itu tidak mungkin. Itu kata Pak Ustadz. Dia membantah yang tertulis. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Jelas tertulis seperti itu, dibantah loh. Gimana sih? Jelas-jelas tertulis seperti itu masih dibantah. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Kok dibantah? Jelas-jelas di sini loh. Lihat, hukum hudud dalam kurung pidana dan peringatan akan tindak pidana. Atau harus saya tambahkan dulu di satu hadis ya, hadis Bukhari 1161. Sebentar. Jangan dibantah yang tertulis ya, hadis Bukhari 1161. Lihat. Tentang jenazah orang-orang sebelum meninggal. Sebentar ya, saya bacakan ya. Sebentar teman-teman, saya bacakan dulu hadis Bukhari 1161. Oke. Baru saja kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku, atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang metong dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Dibantah lagi. Silakan bantah data ini pakai data. Sekalipun dia berzina atau mencuri, yang penting percaya dia masuk surga. Itu loh, jangan dibantah datanya. Jangan dibantah. Tidak boleh membantah yang tertulis ya. Itu tertulis, itu jelas, letter lex. Silakan bantah data saya pakai data ya. Nah, terus Pak Ustadz Supei, saya tidak bertanya al-jamaah. Saya tidak bertanya al-jamaah. Saya bawa Ibnu Majah 3982 yang saya tanyakan ketika Pak Ustadz Supei bernarasi semua umatku akan masuk surga. Lah di dalam Ibnu Majah 3982, dari 73 golongan muslimin cuma satu golongan yang masuk surga.
72 golongan tidak masuk surga. Saya tidak tanya al-jamaahnya. Kenapa itu bertentangan? Pak Ustadz tadi bilang semua umat itu akan masuk surga. Lah sedangkan di Ibnu Majah 3982 itu 72 golongan tidak akan masuk surga. Cuma satu golongan yang akan masuk surga, yaitu disebut golongan al-jamaah. Nah itu bertentangan. Seperti apa menjelaskannya? Saya tidak bertanya tentang al-jamaahnya. Saya sudah cari tahu tentang al-jamaahnya. Tapi yang saya tanya, kenapa itu bertentangan? Apa maksudnya? Yang 72 golongan ini datanya mana? Muslim apa? Yang 72 golongan yang tidak masuk surga ini datanya mana? Itu loh. Saya tidak tanya al-jamaahnya. Silakan Pak Ustadz Yusufi tanggapi, dan kalau bisa jangan lupa pertanyaannya Pak ya. Jadi saya kan enggak menjawab apapun karena nggak ada pertanyaan ya. Itu. Silakan Pak Ustadz Yusufi, jangan lupa pertanyaannya. Baik, oke. Teman-teman, mari kita baca dulu ya. Sambil waktunya muncul, oke. Nah, waktunya udah muncul. Teman-teman, ini sebenarnya cara memahami terjemahannya aja mudah kali gitu ya. Tidaklah berzina. Ya, jadi orang itu tidak akan berzina kalau orang yang berzina itu dalam keadaan beriman. Kalau dia punya iman, gak bakalan dia berzina. Mudah kali gitu loh cara memahaminya. Kok susah banget gitu ya. Kalau dia punya iman ya, dia tidak akan berzina. Kalau dia tidak punya iman ya, silahkan kau hidup suka-suka. Ya gitu. Mudah kali nih, tidaklah berzina ya. Orang yang berzina ya ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Jadi kalau dia punya iman kagak bakalan berzina kecuali dia kagak beriman ya. Silahkan kau suka-suka gitu ya. Mau berzina puluhan kali pun kalau kau yang syirik itu diampuni Allah yang saya sampaikan tadi ya. Lalu Bang Oki bawa apakah semua akan masuk surga? Meskipun dia berzina dan mencuri. Ya, Bang Oki, Anda tahu nggak itu hadis apa? Itu hadis adalah perbandingan dosa. Oke? Dosa syirik, Allah tidak akan mengampuni. Tapi kalau zina dan mencuri itu masih diampuni. Itu adalah hadis perbandingan dosa. Jadi Bang Oki, lebih baik Anda mencuri daripada menyembah manusia. Itu maksud hadisnya. Karena apa? Kalau Anda mencuri, dosanya masih diampuni Allah. Tapi kalau Anda sudah menyembah manusia, itu kekal dalam neraka. Itu maksud hadisnya. Ya, yang penting dia tidak syirik kepada Allah ya, meskipun apakah dia mencuri dan berzina akan tetap masuk surga, tetap dia kena hukuman. Ya, tetap dia kena dosa. Tapi hukumannya tidak ke dia yang menyekutukan Allah, enggak bakalan diampuni. Jadi, itu hadis perbandingan dosa syirik dengan dosa mencuri. Dosa syirik, dosa menyembah manusia lebih besar daripada mencuri. Ya, itu maksudnya hadisnya. Ya. Jadi Bang Oki, berhentilah nyembah manusia. Lebih baik yuk kita sama saya ngerampok aja kita ya, itu lebih bagus. Itu maksudnya. Tapi tidak ada yang membenarkan perzinahan, tidak ada yang membenarkan pencurian. Al-Isra 32 sudah saya tampilkan. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Terus Al-Maidah 38, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Kalau mencuri antara laki-laki dan perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Tidak ada membenarkan maksiat, tapi itu adalah hadis perbandingan saja, perbandingan besaran dosa. Jadi, bandingan besaran dosa ya, itu sangat besar dosa menyembah manusia, dosa syirik daripada dosa mencuri. Ya, jadi kayak gitu. Itu hadisnya. Berkaitan jawaban Anda. Ya, jawaban Anda tentang masalah yang saya tampilkan tadi. Bang Oki, gini, tadi saya bawa kisah para rasul 3
nomor 13 Anda baca, Yesus itu hamba. Lalu Anda bawa Roma nomor 10, Yesus itu Tuhan. Ini sama-sama kata Paulus. Ini Anda ditepu-tepu Paulus atau dikibulin Paulus gitu. Gimana mau selamat kayak gitu? Yesus itu Tuhan atau hamba? Kata Paulus di Kisah Para Rasul dia hamba. Lalu kata Paulus di Roma katanya dia Tuhan. Ini ajaran apa ini? Coba kau tanggapi dah ya kayak gitu. Gimana? Aduh, mekanik seperti itu. Lagi pula tidak ada Yesus mengatakan sembahlah aku kau akan selamat. Menjamin Kristen kagak ada. Percaya sebagai apa? Yesus itu sebagai utusan, sebagai hamba Tuhan. Coba Anda buka di dalam Matius 12 nomor 15. Perikopnya hamba Tuhan. Jadi kalau Anda ya ingin meraih hidup yang kekal, maka Anda percaya Yesus sebagai hamba, bukan Tuhan. Gimana tuh? Saya minta tanggapannya tentang Paulus yang pelin-pelan, kitabnya adu mekanik. Gimana mau selamat? Kan gitu, silakan. Oke, teman-teman, kita tanggapi dulu ya yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz Yusufi tentang kata hamba di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-13. Sebentar ya teman-teman ya, kita bukakan datanya. Sebentar kita buka dulu ya, kita bacakan ya. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Itu perikopnya khotbah Petrus di Serambi Solo. Gimana di situ perikopnya hamba tadi? Mana? Nah, jadi hamba di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-13, kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai hamba? Itu menekankan peran Tuhan Yesus sebagai pelayan yang menderita dan mati untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa. Maka Tuhan Yesus disebut hamba di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-13. Bisa dilihat di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-13. Saya bukakan datanya. Yesaya 52 ayat yang ke-13. Yesaya 52 ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dimuliakan, hamba Tuhan yang menderita. Nah, kenapa di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-13 Tuhan Yesus disebut sebagai hamba? Itu loh, kita harus cari tahu konteksnya sedang berbicara tentang apa. Bukan berarti karena ada kata hamba, loh di sini Tuhan Yesus itu cuma sebagai hamba. Loh benar, Tuhan Yesus itu sebagai hamba yang menderita dan mati untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Gitu ya. Nah, terus saya tanggapi dulu ya. Saya tanggapi dulu. Hadis Bukhari 1161, di mana kalau di situ perbandingan, datanya mana? Tunjukkan data. Saya jawab pakai data dari tadi. Kisah Para Rasul 3 ayat 13, Yesaya 52 ayat 3. Saya jawab pakai data. Datanya mana? Datanya mana? Ya, saya minta data. Datanya mana? Tertulis di mana? Kalau memang Sahih Bukhari 1161 di situ bukan seperti yang tertulis, tapi itu berbicara tentang perbandingan. Ya, saya minta datanya. Nah, terus Pak Ustadz tuh membantah yang tertulis itu loh, yang saya bingung ya. Bahkan dia bilang tadi gampang loh, memang gampang mengartikannya sebenarnya ketika kita mengartikannya dengan jujur. Oke, tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Baca selanjutnya, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Nah, ketika dia melakukan dalam keadaan beriman, ya tidaklah mencuri dia, walaupun dia mencuri. Itu dibaca benar-benar. Tidaklah mencuri orang yang mencurinya, jangan dilupakan. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Itu loh.
Yang tertulis dibantah. Tidaklah ia mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Jangan dibantah yang tertulis, Pak Ustadz. Lihat loh judulnya, hukum hudud pidana, itu berbicara tentang hukum. Dan saya bilang, Pak Ustadz membantah yang tertulis, teman-teman. Jangan lupa, 72 tadi mana datanya? Kok nggak dijawab? Ketika Pak Ustadz bilang, semua akan masuk surga. Cuma satu golongan yang akan masuk surga. Golongan